Nah, seperti ini apakah bisa dilihat di layar Abang datanya? Udah Bang. Oke, baik. Nah, jadi saya sudah cek tadi data-datanya dan alhamdulillah semuanya sudah dalam bentuk Universal Transfer Mercator karena ini AOI-nya ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Itu kan berada di sini. Jadi cara ngeceknya begini, kita klik kanan, kemudian kita klik Properties, data-datanya. Nah, kita lihat yang di bagian sini, Bang. Sebentar. Nah, kita lihat pada bagian ini. Nah, yang saya lingkar warna hitam itu, terutama di bagian CRS ya. Nah, ini. CRS ya. Ya, CRS. Kalau Provinsi Sumatera Utara itu berada di WGS 84, zonanya 47 North, 47 North. Nah, seperti itu. Kalau saya di Pontianak, Kalimantan Barat ini berada di zona 49 dan provinsi saya itu terbagi dua karena dibelah oleh garis khatulistiwa, jadi ada yang N, ada yang S seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi cara ngeceknya seperti ini. Karena kita akan membuat satuan lahan, jadi biasanya yang dihitung luas, kita harus menggunakan UTM atau Universal Transfer Mercator seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi sudah saya cek tadi data-datanya dan semuanya sama dalam bentuk UTM zona 47N WGS 84. Nah, misalkan, di sini saya akan mencoba untuk sebentar. Misalkan data yang kita miliki itu tidak dalam bentuk UTM, misalkan dalam bentuk GCS. Nah, cara merubahnya seperti ini. Ini contoh saja ya, studi kasus. Saya ambil satu data saja dulu. Ambil satu saja dulu datanya, saya remove. Nah, seperti ini. Nah, misalkan data yang kita terima ini dalam bentuk geographic coordinate system. Nah, misalkan saya rubah dulu di sini. Nah, caranya seperti ini. Kita klik pada vektor. Kemudian kita lanjut ke sebentar. Data Management Tools yang paling bawah. Kemudian kita klik di Reproject Layer. Nah, Reproject Layer diklik. Kemudian input layernya itu akan otomatis tersimpan di sini. Nah, pada bagian ini, sebentar. Pada bagian target CRS itu kita rubah. Nah, kita rubah dengan cara mengklik seperti ini. Kita klik pada bagian yang seperti logo bumi ini. Nah, ini kita klik. Nah, caranya seperti ini. Kita klik saja targetnya. Karena kita akan merubahnya ke dalam bentuk geographic coordinate system yang derajat menit detik itu, kita gunakan yang ini, WGS 84. Nah, ini dia. Kalau di Quantum GIS itu WGS 84 kodenya EPSG 9518. Kemudian kita oke-kan saja. Nah, kalau sudah oke, saya hapus dulu. Kita langsung klik yang namanya Run. Nah, dia akan otomatis tersimpan, kemudian langsung close saja. Nah, nanti rekamannya akan saya bagikan di YouTube ya, jadi bisa dipelajari. Ya, nah, jadi kita sekarang memiliki dua data di sini, yaitu data yang lama, yang dalam bentuk UTM, yang kedua dalam bentuk reproject seperti itu. Ini untuk mensimulasikan bahwa terkadang kita menerima data itu sistem proyeksinya tidak sama seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, data yang lama kita nonaktifkan saja, centangnya kita matikan. Nah, kemudian kita klik kanan pada data yang baru ini. Klik kanan pada Quantum GIS. Nah, Abang bisa lihat di sini. Kelihatan tidak di layar? Kelihatan. Nah, bahwa CRS-nya sudah berubah. Nah, ini dia. EPSG 9518, WGS 84, geografis.
Grafik ya. Nah, misalkan Bang Iwan menerima datanya dalam bentuk GCS seperti ini, ya kan? Nah, misalkan ya, saya contohkan. Wah, Pak Sigit, saya menerima datanya ini dalam bentuk GCS. Gimana nih saya merubahnya ke dalam bentuk UTM misalkan. Nah, ini saya tutup dulu yang ini. Oh, ya, misalkan di sini akan saya rubah dulu namanya ya supaya tidak bingung. Misalkan di sini saya rubah, klik kanan, cara merubahnya klik kanan, kemudian arahkan ke ekspor, kemudian klik set future as. Set future as. Ya, benar. Nah, jika sudah, sebentar. Jika sudah, nah kita kasih nama baru nih. Nah, saya sudah membuat folder di sini, saya klik titik 3 ini. Saya sudah membuat folder di desktop saya. Namanya data pelatihan. Sebentar. Data pelatihan di sini. Nah, kemudian saya ada membuat kopiannya, data copy. Nah, di sini saya akan berubah menjadi data underscore latihan underscore 01. Tipenya SHP langsung, kemudian klik save. Kemudian saya klik OK. Nah, saya sudah memiliki data yang sudah saya rubah namanya. Reproject datanya saya remove saja. Nah, cek lagi, klik kanan, kemudian klik properties. Datanya sudah berubah dalam bentuk geografi. Kemudian oke-kan saja. Nah, misalkan dari dosen atau dari tempat Abang bekerja memberikan data seperti ini. Nah, ini datanya seperti ini ya, dalam bentuk GCS. Nah, jangan panik bahwa data ini bisa kita rubah menjadi data universal transfer mercator yang nantinya bisa kita hitung luasnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya sama saja, tinggal dibalik saja. Caranya diklik datanya, kemudian pada bagian ini akan saya tunjukkan. Diklik seperti ini, kemudian pada bagian vektor, nah ini vektor, itu diklik saja. Caranya seperti ini. Diklik vektornya, kemudian kita cari data manajemen tools, kemudian arahkan kepada reproject layer. Nah, seperti ini, otomatis inputan datanya itu akan mengikuti seperti pada layer. Nah, ini inputan datanya. Target kita adalah merubah yang tadinya dalam bentuk GCS atau Geographic Coordinate System itu menjadi data UTM. Caranya seperti apa? Kita klik saja logo yang ini, seperti ini. Nah, ini. Jadi kerjanya bolak-balik di situ aja sebenarnya. Nah, seperti ini. Kita klik. Nah, sekarang kita akan merubahnya. Cara merubahnya seperti ini. Kalau untuk AOI yang Abang kirimkan itu berarti kan WGS, sebentar. WGS 84, zonanya apa tadi? 47 ya? 47N. 47N. Nah, ini udah ada nih dia nih. Nah, ini datanya. Itu diklik saja. Diklik. Ini udah ada. Sorry. Nah, cara mengkliknya apa? Tinggal kita search saja di sini. Nah, WGS 84 47N. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu, ini kita klik saja, kemudian kita klik OK. Nah, prosedurnya seperti ini. Kalau sudah di-run saja, kemudian klik close. Nah, kita sudah memiliki data yang tadinya awalnya GCS, itu sudah dalam bentuk, ini kita remove saja, sudah dalam bentuk UTM 47N. Cara ngeceknya gimana? Klik kanan, kemudian klik properties. Nah, sekarang sama-sama dapat kita saksikan bahwa data tersebut sudah berada dalam posisi UTM 49N projected. Nah, seperti ini. Ya. Datanya sudah. Kemudian jangan lupa kita klik OK saja. Klik OK. Nah, datanya sudah dalam bentuk. Nah, kalau kita ingin rubah, tinggal kita klik kanan, kemudian kita klik ekspor, kemudian arahkan ke Save Future As, kemudian kita kasih nama. Nah, CRS-nya udah jangan dirubah lagi. Filenya kita ganti di sini.
Data latihan tetap 01, cuma di sini kita kasih underscore UTM 47N. Nah, seperti N. itu. Ya, N. Kemudian kita klik save. Kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah memiliki data yang tadinya GCS, kemudian kita rubah dalam bentuk UTM. Kenapa kita rubah ke dalam bentuk UTM? Karena kalau dalam bentuk GCS itu tidak bisa menghitung dimensi luas, tinggi maupun panjang suatu data vektor. Kalau menggunakan UTM kita bisa menghitung luasnya. Nah, di sini saya akan contohkan. Misalkan saya akan menghitung luas di sini ya. Nah, di sini saya klik kanan, kemudian saya klik Open Attribute Table. Nah, di sini saya akan menghitung luas. Sebentar, saya share screen dulu. Sorry. Stop. Nah, share screen-nya di sini. Nah, ketika kita klik kanan dan kita klik Open Attribute Table, akan muncul data-data seperti ini. Seperti itu. Misalkan kita akan menghitung luas, misalnya. Nah, cara menghitung luas itu seperti ini. Kita klik dulu toggle editing yang ada di sini. Toggle editing. Sebentar. Toggle editing itu ada di sini, pensil berwarna kuning, ujung pojok kiri atas ya, di situ. Nah, itu kita klik saja. Kita klik. Nah, kalau sudah kita klik, kita bikin fill baru. Di sini kita klik pada bagian ini. Pada bagian yang ini. Nah, di sini kita akan membuat fill baru. Kita klik saja. Jika sudah, kita kasih nama di sini. Luas. Seperti itu. Nah, untuk diketahui, kalau di Quantum GIS, itu proses penghitungan luasnya sudah dalam bentuk meter persegi. Kalau ingin merubahnya ke hektar, nanti akan saya tunjukkan caranya. Itu ada caranya. Ini luas, kemudian tipenya kita pilih yang desimal saja. Range-nya biarkan default 10-3. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Saya hapus dulu petunjuknya sini. Sebentar. Nah, ini. Nah, kita sudah memiliki data luas. Nah, cara menghitung luasnya bagaimana? Kita klik saja pada bagian ini. Nah, ini. Yang di sini ya. Kita klik pada bagian ini. Nah, caranya kita klik tanda panah ke bawah ini, kemudian kita pilih yang luas. Nah, luas. Jika sudah diklik luasnya, kita klik pada bagian yang ini. Ini namanya. Nah, ini dia. Namanya adalah, sebentar, namanya fill calculator. Nah, namanya fill calculator. Nah, fill calculator. Nah, cara menghitung luasnya bagaimana? Seperti ini. Kita centang di sini. Nah, ini. Kita centang pada bagian yang ini. Nah, logo centangnya kita klik. Nah, diaktifkan. Kemudian pada bagian ini, pada bagian tab yang ada di sini, itu kita klik saja. Nah, kita pilih yang luas. Klik di sini, luas. Dan kalau sudah, kita pilih pada bagian yang yaitu sebentar, geometri. Nah, ini geometri di sini. Geometri. Kita klik saja geometrinya, ada tanda panah ke kanan itu, diklik. Nah, kemudian kita pilih yang di sini, sebentar. Kita pilih yang area dolar. Area dolar itu yang ini. Nah, ini dia. Ah, ini dia, area dolar. Khusus untuk menghitung luas di Quantum GIS. Itu.
Kemudian kita klik Syariah itu Bang. Syariah. dolar, logo dolar. Oh iya dolar. Nah, dolar. Iya ya dolar. Nah, kita klik logo dolar areanya, klik 2 kali. Nah, itu akan muncul di sini dia. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul. Kalau sudah muncul, jangan lupa untuk mengklik tanda sama dengan di sini. Nah, persamaan sama dengan. Logo sama dengan itu kita klik. Caranya seperti ini, kita klik saja sama dengan. Nah, kita klik area sama dengan. Nah, ini saya tutup dulu. Area sama dengan. Nah, ini diklik area, dolar area tadi, dolar area, klik 2 kali. Nah, perhatikan di sini bahwa Quantum GIS langsung mendapatkan hasil perhitungannya, ada di sini, di preview. Nah, artinya data tersebut sudah bisa kita hitung luasnya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita tinggal mengklik OK. Secara otomatis fill luas yang tadi kita hitung itu sudah berada di atau sudah terisi. Nah, Abang bisa lihat di sini. Nah, tapi ini satuannya meter persegi. Abang, aku ingin luasnya itu dalam satuan hektar. Nah, gimana itu caranya? Caranya seperti ini. Kita bikin lagi file baru. Nah, cara bikin file baru gimana? Nah, klik lagi di bagian yang kuning ini. Nah, ini namanya. Nah, ini kita klik. Kita kasih nama luas L_HA misalnya. Tipenya desimal saja, yang lainnya default. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Caranya juga sama. Pada bagian ini, nah yang ditunjukkan oleh tanda panah ini, kita pilih yang L_HA. Dia akan menuju ke sini nanti, kemudian kita klik fill kalkulator yang ada di sini. Nah, ini namanya open fill kalkulator, atau bisa juga menekan tombol Ctrl+I. Seperti ini. Nah, kita centang aktif di sini, update existing fill. Nah, ini dicentang. Kemudian kursor ke bawah yang ada di sini kita klik, kita pilih yang L_HA. Nah, seperti ini. Jika sudah, jangan lupa untuk mengklik geometri, kemudian pilih logo dolar area. Klik 2 kali. Nah, karena ini dalam satuan hektar, yang awalnya tadi meter persegi, akan kita rubah menjadi hektar. Itu kita bagi berarti menjadi 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi. Kita bagi atau kita ketik tanda logo garis miring ya. Kemudian kita ketik angka 10.000 tanpa spasi dan tanpa titik. 10.000. Nah, otomatis Quantum GIS akan membacanya seperti ini pada preview. Seperti ini. 16,71 hektar. Seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini saya erase dulu. Nah, kalau sudah di-oke-kan saja. Nah, Abang bisa lihat di sini bahwa data yang kita rubah satuannya dari meter persegi menjadi hektar itu sudah terisi. Nah, ini. Ya. Nah, jangan lupa supaya tidak bekerja 2 kali. Karena toggle editing kita itu dalam posisi aktif, itu harus kita matikan dulu. Caranya seperti ini. Ini kan aktif nih, kita klik di sini. Kita klik, jangan lupa disimpan. Nah, jangan main tutup aja. Nanti 2 kali kerjanya. Klik save. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Ntar Bang, memang kan aku memang kulihat kan menarik juga pakai quantum gis nih Bang, karena Ya, sebelumnya kan pakai ArcGIS, ya, kan. ya, Kayaknya suasana kulihat lebih hidup, lebih atraktif lah di GIS nih Bang ya. ya, Cuman kulihat kalau instruksi dari perintah-perintah tuh kayaknya sama-sama aja sama ArcGIS Bang ya. ya, Field, calculate betul, geometri, cuman mungkin betul, betul. kamarnya aja beda Bang ya. Nah, tapi ada satu, karena fokus kita ini akan menapis. Penapis itu gini, Iya. menapis itu artinya mengambil data yang masuk dalam AOI terkait kesesuaian lahan. Quantum GIS punya Iya kelemahan. Bang. Quantum GIS punya kelemahan. Kelemahannya di mana? Nah, ini saya share screen. Saya stop dulu. Nah, kelemahan quantum GIS itu di sini. Saya akan buka data di sini. Nah, proses menapis itu kalau bahasa Inggrisnya kan namanya kan intersection. Nah, coba lihat di sini. Ya, di sini saya akan tutup dulu datanya. Tutup dulu. Kemudian saya akan ambil data-data yang kemarin dikirim. Contohnya seperti ini. Sorry. Ini saya ambil 2 data sajalah. Iya. Misalkan data kawasan hutan. Ini 1, add, close. Dengan data, misalkan dengan data kelas lereng, slope di sini. Slope, sorry, lebih dari 2 data, sorry. Saya ambil 3 lah. Ini, kemudian jenis tanah. Jenis tanah, open. Nah. Quantum GIS tidak bisa melakukan intersect lebih dari 2 data SHP. Nah, bagaimana ceritanya? Seperti ini, klik vektor, kemudian kita klik geoprocessing, geometry tools. Enggak, bukan di situ. Di sini. Nah, di sini geoprocessing tools, kemudian kita klik intersect. Nah, di sini kelemahan quantum GIS. Dia tidak bisa menampilkan banyak data, terutama lebih dari 3 data dalam satu kesatuan. Di sini. Nah, inputnya hanya bisa masuk 1, overlay-nya pun hanya bisa masuk 1. Nah, pada kasus inilah kita tetap membutuhkan yang namanya software ArcMap. Nah, caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Nanti boleh dicoba ya di rumah. Nah, ini saya tutup dulu. Saya tutup. Sekarang saya akan share screen-kan untuk yang ArcGIS-nya. ArcGIS-nya seperti ini. Nah, ini. Coba kita perhatikan. Ini hasil saya uji coba tadi malam. Coba bandingkan dengan ArcMap. Okay. Nah, kalau ArcMap, misalkan kita akan melakukan geoprocessing yang namanya intersect atau menapis. Kita klik saja intersect-nya. Kemudian, nah itu beda software yang berlisensi berbayar dengan gratisan. Jadi kita harus pandai-pandai pakai yang mana gitu kan. Yang mudah yang mana, kalau sulit kita pindah lagi ke yang satunya. Nah, ini saya tinggal select saja, select all, kemudian saya drag ke sini. Nah, kan? Yang lainnya biarkan default. Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Saya tinggal klik OK. Saya tinggal klik OK. Nah, pada bagian sini, sorry, dia lagi running. Nah, kita lihat saja hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu. Di situ letak perbedaannya. Jadi ada plus minusnya lah seperti itu. Iya, betul. Karena itu tadi quantum GIS kalau udah lebih dari 2 data SHP, nggak bisa lagi dia untuk di geoprocessing secara bersamaan. Dia hanya 2 saja. Jadi proses overlay itu apa? Proses overlay itu kan proses tumpang susun
yang kita bisa mengambil data-data itu lebih dari 2 data SHP. Adanya di sini. Jadi proses geoprocessing itu sama dengan proses overlay. Ada di sini dia. Proses overlay itu ada di sini. Di buffer, di clip, intersect, union, merge, dissolve. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang abang inginkan itu ya 1 kali pertemuan, ya paling tinggi 3 kali pertemuan udah selesai. Jadi hari ini sebenarnya kita reprojeksi saja, tapi saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat proses yang abang maksudkan yang ada di WA itu. Nah ini prosesnya, proses intersect. Jadi semua data digabungkan yang masuk di dalam AOI itu dari tutupan lahan, jenis tanah, slope, kemudian kelas lereng, pola ruang, ketinggian, kawasan hutan, dan semuanya itu masuk. Nah, dia sudah selesai. Pada bagian ini centang hijau ya, berarti sudah selesai. Nah, kita akan lihat. Nah, ini saya akan tutup data-data satuannya. Nah, kita lihat datanya seperti apa. Kita klik kanan di sini. Kemudian open attribute table. Kelihatan nggak di layar, Bang? Oke, nah inilah data-datanya. Nah, inilah data-datanya sampai ke sini. Abang juga bisa menghitung luas. Nah, kalau di ArcMap apa udah paham lah ya, maksudnya udah familiar lah bagaimana menghitung luasnya ya. Seperti itu. Nah, nanti di sini terkait kesesuaian lahannya, itu kan kesesuaian lahan itu kan kriterianya ada dari jenis tanah, kemudian kelas lereng. Nah, itu yang saya tahu 2 itu. Nah, nanti abang bikin file baru di sini. Nah, di SHP yang ini itu sesuai atau tidak. Cara bikin file baru kan gampang nih. Tinggal klik di sini, kemudian add file, misalkan K1 misalnya. Nah, K1 itu misalkan kriteria kesesuaian lahan berdasarkan slope misalkan. Slope. Ya kan? Nah, kita kasih nama teks saja. Kita pakai simbol saja. Nah, kita isi teks. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tuh datanya di sini. Nah, seperti itu. Dia akan muncul, nah tinggal kita isi nanti. Misal ya, misalkan kita akan membuat 2 kategori saja, sesuai, tidak sesuai. Sesuai itu logonya 1, tidak sesuai itu 2. Nah, tinggal kita klik kanan di sini yang kita select. Misalkan daerah ini sesuai berdasarkan literatur ya. Kita tinggal klik open file calculator. Kemudian pada bagian ini kita tinggal klik atau kita ketik kita ketik 1 saja karena angka 1. Kemudian kita ketik OK. Nah, dia udah terisi, Bang. Berarti berdasarkan kelas lereng, daerah itu sesuai. Untuk tanaman apa? Nah, itu ada literaturnya lagi kan, seperti itu. Tapi hari ini kita khusus untuk reprojeksi dan menghitung luas. Itu aja. Jadi saran saya, kalau untuk melakukan reproyeksi, gunakan kuantum. Kalau udah selesai, misalkan ingin melakukan intersect, pakai ArcGIS atau ArcMap. Karena karena kalau di kuantum lebih dari 2 data SHP dia tidak bisa dikerjakan bersamaan. Bisanya di ArcMap seperti itu. Nah, itu saya bilang salah satu kelemahan dari kuantum GIS. Saya justru ini juga tantangan bagi saya. Saya ingin mencari jawabannya kenapa hanya 2 data SHP seperti itu. Kenapa kalau lebih dari 2 data SHP dia tidak bisa melakukan generate terhadap intersect itu. Demikian. Mungkin ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Aku nanya nih Bang, ini kan aku sering juga lah di geoprocessing ini kan. Ya. Beda intersect sama union itu apa dan kapan kita gunakan intersect dan kapan kita gunakan union, Bang? Jadi begini, ketika kita menggunakan intersect, data jumlah baris kolom itu kan tidak sama antar data SHP, betul tidak? Misalkan data tutupan lahan dengan jenis tanah, misalkan sini saya contohkan ya. Nah, coba kita lihat data tutupan lahan. Klik kanan, open attribute table. Coba lihat, ada berapa baris dia?
Ada 410 kan? Betul nggak? 11 ya. Nih, ada 410 nih jumlahnya, feed-nya nih. Kita lihat di feed-nya. Oke. Nah, ini kan ada 410. Ya kan? Nah, untuk data tutupan lahannya. Kemudian data jenis tanah ada berapa? Ada berapa kolom? Kita klik kanan. Nah, hanya ada 3 feed. Ya kan? Supaya data-data ini bisa istilahnya nyambung dan punya irisan. Nah, sorry. Jadi intersect itu irisan. Dan yang tidak masuk dalam irisan dia tidak akan bisa beririsan seperti itu. Nah, itu namanya intersect. Kalau union itu menggabungkan seluruh data yang memiliki jenis field yang sama. Keterangannya di sini. Keterangannya di sini, sorry. Coba kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Intersect. Geoprocessing. Kita mulai dari clip lah, clip. Nah, di sini kan ada keterangan ini, Bang. Kalau aku pakai Google Translate nih. Aku translate aja nih, clip itu apa. Nah, seperti itu. Tapi clip itu kan kita memotong AOI yang kecil dengan AOI yang besar. Itu aja, itu clip kesimpulannya. Nah, kemudian kalau untuk misalkan tadi yang ditanyakan intersect. Nah, intersect itu bisa kita lihat seperti ini. Bentar ya. Nah, ini misalkan inputnya kita itu yang warna biru ini dan yang lingkaran ini. Ketika kita lakukan proses geoprocessing, itu hasilnya akan seperti ini. Dia ngambil yang beririsan saja, Bang. Nah, yang di sini, yang 3/4 lingkaran ini aja. Di luar itu dia tidak akan ambil. Nah, karena Abang ini akan membuat satuan lahan kesesuaian lahan, itu metode yang kita pakai yang paling tepat adalah intersect. Nah, bedanya dengan union apa? Union di sini. Klik geoprocessing, kemudian klik union. Nah, kita lihat misalkan inputnya ada 2, yang lingkaran dan yang 4 persegi panjang. Ketika kita lakukan intersect, semuanya masuk, Bang. Kita melakukan union, semuanya masuk nih. Nah, semuanya masuk. Ya kan? Nah, yang tidak beririsan pun masuk. Nah, ini kan tidak logis kalau kita ingin membuat satuan kesesuaian lahan menggunakan union. Semuanya masuk. Nah, seperti itu. Apalagi dengan merge. Nah, kalau merge seperti ini. Kalau merge seperti ini. Nih. Sorry. Bentar ya. Oh, datanya Anda ada di identity. Sebentar. Ini misalkan. Geoprocessing, kemudian klik merge. Wah, dari keterangan combine multiple input dataset into a single new output dataset. This tool can combine point. Nah, kalau merge itu dia bisa menggabungkan. Bedanya dengan union begini. Ya, kalau union itu data titik hanya bisa digabungkan dengan data yang sejenis, yaitu data point. Data polyline dengan polyline, data polygon dengan polygon. Tidak bisa point, polyline, dan polygon itu kita lakukan yang namanya union. Tidak bisa. Seperti itu. Tapi kalau merge, mau dia data point, polyline, atau polygon, dia bisa digabungkan. Seperti itu kira-kira. Jadi nanti practice make perfect itu bisa dilakukan dengan cara terus melatih. Seperti itu. Tapi pada yang Abang mintakan ini, kita fokusnya di sini. Geoprocessing di intersect. Karena Abang akan melakukan yang namanya penapisan atau melakukan proses pengambilan data yang beririsan saja. Yang tidak beririsan dia tidak akan masuk. Itu lebih tepat untuk melakukan proses kesesuaian lahan, untuk proses overlaying. Seperti itu. Nah, silakan jika ada pertanyaan lagi. Ya, Bang, ini kan aku kan pernah lihat juga nih, pernah lihat lah tulisan mahasiswa ya kan. Ya. Itu Bang, setelah dilakukan overlay Bang, untuk menghasilkan satuan lahan atau land unit Bang kan. Masa Abang
kecamatan, Iya. dia cuma dapat 6 satuan peta lahan, Bang. Abang percaya nggak itu? Sedangkan ini coba Bang lihat tadi di atribut tabel yang hasil intersect tadi kan udah 8 Iya. ribuan itu kan, Bang? Iya, iya benar. Nah, Artinya ini kan dia. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan intersect ya itu sudah 8.000 fit-nya saja itu sudah 2048. ya 2048. Nah, 2004. Kalau hanya jadi gini, kita lihat lagi datanya, kriteria yang dia pakai itu seperti apa, ya kan? Terutama dalam hal scoringnya, dia menggunakan scoring itu seperti apa? Apakah dibikin 2 scoring, 3 atau 4 atau 5 seperti itu. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan yang di sini. Nah, coba kita contoh di sini ya. Di sini kita misalkan menggunakan yang ini, kelasnya adalah topografi misalkan. Nah, kita lihat lagi ininya apa literatur pendukungnya secara topografi itu bisa dibagi berapa kelas seperti itu. Tapi tadi dikatakan 6 ya, 6 satuan lahan saja ya. Iya Bang, cuma 6 satuan lahan, makanya kok bingung. Waduh, aneh juga ya. Sedangkan di sini. Iya. Wah, coba nanti kan kita. Udah rugi. Iya. Atau gini Bang, atau dari yang hasil intersect ini bisa dia jadi di solve atau kayak mana Bang? Bisa nggak Bang? Bisa saja di solve. Bisa saja. Sepanjang datanya sudah. Nah, mungkin begini. Mungkin dia melakukan setelah intersect, dia melakukan dissolve. Ya. Nah, dia ambil yang memang, iya, di dissolve itu namanya, benar. Di dissolve, ya. Dia mengambil yang. Kalau banyak ini kan ini juga Bang ya. Ya, juga, kan? Ya, makanya kan seperti ini. Jadi ketika kita sudah melakukan intersect, kita lakukan yang namanya klasifikasi. Caranya seperti ini. Nah, caranya lakukan klasifikasi, kita klik kanan, kemudian klik properties, ya kan? Nah, setelah klik property, kita klik simbologi. Nah, di sini kita klik kategoris. Misalkan kita ingin mengambil kesesuaian lahan itu berdasarkan kriteria, kita centangnya mati ya. Berdasarkan tentang misalkan topografi, berdasarkan kriteria topografi misalkan. Kita add value. Nah, kalau berdasarkan kesesuaian lahan berdasarkan topografi, ya kelasnya hanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sesuai lah. Seperti itu. Nah, nanti coba Abang lihat literatur kesesuaian lahan itu kalau untuk menggunakan kriteria topografi itu ada berapa. Tapi berdasarkan intersect, berdasarkan data yang ada, yang Abang kirim ke saya, itu kita memiliki 6 satuan lahan terkait kesesuaian lahan. Tinggal nanti dilihat kalau yang agak curam ini sesuai apa enggak, gitu kan? Betul enggak? Kan ada kriterianya tuh. Nah, misalkan di sini saya menggunakan yang topografi ya, nah, saya klik OK saja. Nah, ini dia satuan-satuan lahan. Nanti, misalkan di sini saya menggunakan warnanya seperti inilah, klik kanan properties. Biasanya saya lebih suka itu menggunakan yang warna ini, sorry. Nah, yang ini aja lah biasanya. Contoh aja ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk kesesuaian lahan biasanya kan yang sangat curam, agak curam itu kan biasanya nggak cocok lah kalau untuk pertanian dan perkebunan biasanya. Yang paling sesuai itu kan biasanya kalau nggak agak datar dan landai biasanya. Curam pun orang nggak mikir-mikir. Seperti itu kan. Atau kita contohkan lagi di sini, misalkan saya klik kanan, kemudian klik properti. Kalau itu pakai topografi, kalau misalkan di sini saya menggunakan misalkan jenis tanah misalkan, jenis tanah, ya jenis tanah. Ini jenis tanah, ya. Apply. Nah, berarti dia feed ID-nya, jenis tanahnya apa sih isinya? Tanya. Jenis tanah. Coba.
Jentan. Salah ketik tadi. Oh, dia pakai jenis tanah. Ya. Nah, ini misalkan saya klikkan, klik properties, kemudian saya ambil kriteria yang jenis tanah ini, add all value. Nah, berarti kan ada 3 yang Cambisol, pot solid coklat, dan pot solid. Nah, berdasarkan jenis tanah, untuk kesesuaian dia hanya ada 3 kelas. Nah, ini tinggal nanti abang lihat jenis tanah ini sesuainya untuk apa gitu. Kalau saya kan bukan ahli tanah, jadi tidak ngerti jenis tanahnya itu apa. Tapi ada literatur untuk itu. Biasanya di puslit tanah itu ada tuh jenis-jenis ini untuk tanaman apa, seperti itu. Seperti itu, Bang. Jadi kalau misalkan 6, mungkin dia melakukan dissolve. Yang kedua, dia hanya menggunakan kriteria topografi. Seperti itu. Jadi kan banyak kriteria. Kalau misalkan dia menggunakan tadi yang topografi 6, jenis tanah ada 3. Misalkan dia menggunakan ketinggian misalkan. Nah, kalau di ketinggian dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelas. Tapi yang sesuai kan tidak semuanya. Ya kan? Untuk tanaman tertentu misalkan. Di sini saya klik apply lah. Nah, seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke Bang Iwan. Mau pakai kriteria yang mana? Kalau saya akan pakai semua kriteria dan saya akan kasih skor dan saya kasih keterangan. Khusus untuk penutupan lahan, Pak, atau ketinggian yang sesuai itu tanaman ini di ketinggian ini. Dan semua data itu benar. Tinggal nanti fokusnya Bang Iwan kemana? Apakah mau pakai kriteria ketinggian, ataukah tutupan lahan, ataukah kelas lereng? Nah, itu Bang Iwan lah sebagai istilahnya mungkin researchers atau penelitinya. Tinggal nanti dikasih skor 1, 2, sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, gitu aja, Bang. Tapi pekerjaan Abang sudah selesai sampai di sini. Tugas berikutnya kan analisis. Nah, analisis itu nanti disesuaikan dengan literatur dari para ahli yang sudah ditulis. Gitu aja sih, Bang. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan bisa saya jawab, saya jawab. Kalau misalkan tidak bisa saya jawab, anggap saja PR gitu. Nanti saya cari lagi gitu. Saya tidak menggurui, tapi berbagi ilmu saja. Tidak semuanya saya tahu gitu. Iya. Ini Bang Sigit nih ombunya lah nih, om suhu. Udah lah, banyak saya lihat video-video tutorialnya kan. Ya, cuman semoga ekspernya kayaknya ke Kigis ini Bang Sigit ya. Karena gini, Tapi, Bang. Nanti gini, Bang. Saya nanti ingin juga belajar nih. Ada satu ini saya diutarakan ini juga lah, guru saya juga kan. Yeah. Nanti kita pelajari juga, nanti kita cari waktunya, Bang. Sip. Ini Bang, boleh. kita ingin melihat, tapi pakai di Quantum GIS, Bang. Di ArcGIS nggak ada fitur itu. Kita lihat tutupan lahan 10 tahun ke depan di suatu wilayah, Bang. Saya lupa pakai, nanti ada pakai apa? Saya lupa, saya nggak ingat lagi. Cuman ada di Quantum GIS. Iya. Nanti kita lihat tutupan lahan 10 tahun lagi, 10 tahun yang akan datang di suatu wilayah A misalnya. Kita lihat Bang ya. Ya, bisa. Setelah inilah kita selesaikan sesi ini, ya kan? Nah, untuk ada pertanyaan lagi nggak yang akan ditanyakan terkait materi hari ini? Ya, mungkin ini Bang ya, mungkin untuk menghasilkan satuan peta lahannya mungkin memang sih rata-rata kulihat kan. Iya. Sebagai rata-rata pakai, mereka cuma pakai kan jenis tanah, slope, sama curah hujan. Mungkin pengaruh itu mungkin Bang untuk menghasilkan berapa satuan lahannya, Bang ya. Nah, untuk itu selain yang diutarakan tadi, coba lihat lagi literatur pendukungnya. Para ahli itu lebih cenderung pakai mazhab yang mana, seperti itu. Nah, itu yang kita ikuti. Kan misalkan ahli ini bicara seperti misalkan Van Zuydam. Kalau Van Zuydam kan dia lebih kepada kelas lereng, ya kan?
Kalau profesor siapa gitu dia lebih kepada curah hujan. Ya. Begitu aja. Pendekatan mana yang paling apa? Ya. Semua pendekatan itu benar. Cuma dilihat lagi dengan kondisi daerah AUI kita masing-masing lah. Kalau untuk di provinsi saya Kalimantan Barat itu lebih kepada ini dia jenis tanah dan tutupan lahan. Kalau di provinsi saya seperti itu. Pontianak bang ya, Pontianak. Ya, Pontianak? Ya, saya di Pontianak. Seperti itu. Nanti video ini saya upload di YouTube. Saya upload di YouTube, nanti bisa ulang lagi. Gitu. Ya, bisa bang. Pokoknya ini unggunya Bang Sigit kali ini bang. Oke, jadi gini, kita akan membahas tentang kelas kesesuaian lahan ini bukan tidak berjadwal, tapi sampai selesai. Jadi jadwalnya sampai kapan saya pun udah tahu, pokoknya sampai selesai gitu aja. Sampai selesai, saya tinggal menawarkan waktu pertemuan kedua kapan lagi gitu. Bang Sigitnya lah, nanti coba kapan bang? Nggak apa-apa, saya ngikut aja, tapi mudah-mudahan sih nggak ini ya. Ya, nggak usah terlalu lama. Saya ini ya. Iya. Kalau hari Kamis minggu depan bagaimana? Terlalu lama enggak jaraknya? Itu tanggal berapa itu bang? Udah di Januari itu bang ya? Udah di Januari itu. Kamis. Boleh lah, saya boleh. Oh ya, oke sip. Nanti saya hari Rabunya saya kirim linknya dulu ya. Ya. Kamis seperti itu. Baik, misalkan jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti rekaman video ini saya akan upload di YouTube dan silakan nanti tonton di YouTube dan praktekkan ulang. Jika ada pertanyaan nanti di WA aja ya Bang ya. Bang, terakhir Bang, sebelum closing Bang. Iya gimana? Berarti Bang kan kalaulah kita mau memulai tadi Bang kan nggak perlu lagi dari quantum gauge dulu Bang ya, langsung kayak gini pun bisa Bang ya. Kan lihat dulu jenis filenya apa sudah di OTM atau belum Bang ya. Betul. Saya hanya ingin memberikan semacam pengetahuan tambahan ya, bahwa kalau ada software yang lebih cepat seperti ini, gitu kan. Tapi karena seperti ini kasusnya, langsung saja di upload. Gitu. Langsung aja Bang, nggak perlu ubah lagi S1. Nggak perlu. Karena udah UTN 47N semua itu. Oke, sip Bang. Oke, nah jika demikian saya pamit dulu. Kita ketemu lagi lah di link Zoom di Rabu saya kirim ya. Bisa Bang. Makasih Bang. Oke, ya sama-sama. Jika demikian saya akhiri. Salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam weekend. Siap.